Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilianise dari jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan menampilkan gambar pada slide kedua. Ada yang tahu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Banyak para medis yang menggunakan APD lengkap. Ya, pasien-pasien tersebut terserang penyakit COVID-19. COVID-19 ini sangat menggemparkan orang-orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 ini yaitu penyakit yang menyerang pada saluran pernafasan. Penyebab COVID ini yaitu mikroorganisme yang bernama virus. Nama virus yang menyerang COVID-19 ini yaitu coronavirus. Di sini saya akan membahas materi tentang virus. Apa sih tujuan kita membahas virus? Kita akan mengetahui dari sejarah virus. Yang kedua, kita akan mengetahui dari ciri-ciri virus. Yang ketiga, kita akan mengetahui dari bentuk-bentuk virus, struktur virus, dan kita akan mengetahui dari peranan virus bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Beliau menemukan penyakit yang bernama mosaik pada tanaman tembakau. Tanaman tersebut terdapat bercak-bercak pada daunnya. Beliau berasumsi bahwa patogen yang menyerang pada tanaman tersebut yaitu bakteri. Dan yang kedua yaitu Dmitri Ivanovsky pada tahun 1893. Beliau melakukan percobaan penyaringan dari tanaman tembakau yang sakit dengan saringan desain khusus. Pada percobaan tersebut, ada makhluk hidup yang lolos dari penyaringan tersebut. Dan beliau berasumsi bahwa makhluk hidup tersebut yaitu bakteri. Yang ketiga yaitu Martinus Beijerinck pada tahun 1893. Beliau membuktikan agen infeksi getah tembakau dapat berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu Wendell Stanley pada tahun 1935. Beliau mendapati bahwa patogen yang menyerang pada tanaman tembakau tersebut dapat dikristalkan, dan beliau berpendapat bahwa nama dari patogen tersebut yaitu virus. Virus yang menyerang pada tanaman tembakau tersebut yaitu bernama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari virus. Yang pertama yaitu dapat dikristalkan, yang kedua memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Karena memiliki asam nukleat, maka dari itu virus dapat bereproduksi. Yang ketiga yaitu aseluler. Yang keempat yaitu virus dapat memperbanyak diri dalam sel hidup, maka dari itu virus disebut parasit obligat. Yang keempat, tubuh virus sangat kecil yaitu antara 25-300 nanometer. Maka dari itu virus harus diamati dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 5000 kali. Virus yang paling kecil yaitu virus polio, dan virus yang paling besar yaitu mosaik tembakau. Selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus terdiri dari kepala, leher, ekor, lempeng dasar, serabut ekor, dan kapsid, DNA atau RNA. Di sini saya akan membahas lebih rinci dari struktur virus. Yang pertama yaitu kepala virus. Kepala virus berisi asam nukleat atau DNA. Virus memiliki fungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Yang kedua yaitu kapsid. Kapsid merupakan kepala virus yang diselubungi protein. Kapsid tersusun dari unit-unit protein atau kapsomer. Fungsi dari kapsid yaitu sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan. Selanjutnya yaitu leher. Leher berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang terakhir yaitu ekor. Ekor berfungsi sebagai melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Ekor memiliki struktur tambahan yang berupa selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Selanjutnya yaitu replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses penggandaan virus.
virus menginfeksi inangnya agar dapat berkembang biak. Inang virus berupa makhluk hidup seperti sel tumbuhan, sel hewan, dan bakteri. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Dan replikasi virus terdiri dari daur litik dan daur lysogenik. Yang pertama yaitu daur litik. Proses daur litik yang pertama yaitu absorpsi, yang merupakan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua yaitu penetrasi, ujung ekor virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga yaitu eklivase, yang merupakan virus mengambil alih fungsi DNA bakteri, makanya DNA bakteri seperti hancur. Yang keempat yaitu replikasi. Replikasi merupakan pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Yang kelima yaitu bagian-bagian tubuh virus pada tahap replikasi akan membentuk virus bakteriofag yang utuh. Yang terakhir yaitu lisis. Pada proses lisis ini dinding sel bakteri akan pecah dengan bantuan enzim yang bernama lisosom. Kemudian setelah dinding sel tersebut pecah, maka virus akan keluar dan akan menyerang bakteri-bakteri lainnya. Replikasi yang kedua yaitu daur lysogenik. Pada daur lysogenik ini hampir sama dengan proses daur litik. Yang pertama yaitu absorpsi dan penetrasi, yang kedua yaitu penggabungan. Ini yang membedakan. Penggabungan ini DNA tidak hanya masuk, tetapi DNA virus dan bakteri akan menggabung membentuk profag. Pada penggabungan ini, bakteri belum menyadari bahwa bakteri terserang virus. Tahap selanjutnya yaitu pembelahan, perakitan, dan lisis. Yang membedakan dengan daur lisis yaitu hanya penggabungan dan pembelahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Yang pertama, virus berdasarkan kandungan asam nukleat dibedakan menjadi dua yaitu RNA dan DNA. Contoh dari RNA yaitu HIV dan hepatitis, yang contoh dari DNA yaitu herpes dan Ebola. Yang kedua yaitu berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid. Yang kedua yaitu berdasarkan selubung yang melapisi nukleokapsid. Yang pertama yaitu virus bersampul atau berselubung, yang contohnya HIV. Yang kedua yaitu virus telanjang, yang contohnya bakteriofag. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah kapsomernya. Kapsomer tersebut yaitu kapsid yang tersusun dari unit-unit protein. Yang keempat yaitu berdasarkan sel inangnya yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu menyerang manusia, tumbuhan, hewan, dan bakteri. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dasar dari virus. Yang pertama yaitu bentuk ekosahedrat yang tersusun dari glikoprotein, DNA, dan kapsid, dan memiliki bentuk tata ruang. Contohnya virus polio dan adenovirus. Yang kedua yaitu bentuk helikal yang tersusun dari RNA dan kapsid. Bentuk helikal ini menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk helik, dan memiliki satu sumbu rotasi. Contohnya virus influenza dan tobacco mosaic virus. Yang ketiga yaitu bentuk kompleks yang tersusun dari RNA, kapsid, sampul, dan glikoprotein. Bentuk kompleks ini strukturnya sangat kompleks sekali. Contohnya pokivirus atau virus cacar. Selanjutnya yaitu peranan virus. Peranan virus ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Peranan yang pertama yaitu sebagai biopeptisida, yaitu pembasmi hama, yang contohnya baculovirus. Yang kedua yaitu peta kromosom pada bidang kedokteran. Yang ketiga yaitu sebagai vaksin, yang contohnya oral polio vaksin. Yang keempat yaitu sebagai profag yang berfungsi mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang kelima yaitu memproduksi interferon. Yang selanjutnya yaitu peranan virus yang merugikan, yaitu contohnya menyerang tumbuhan dengan penyakit mosaik pada tembakau. Yang kedua yaitu menyerang hewan, yang contohnya penyakit rabies pada anjing tersebut. Yang ketiga yaitu menyerang manusia, yang contohnya coronavirus yang menyerang pada
alat pernafasan manusia, dan yang kedua yaitu virus HIV yang menyebabkan AIDS. Cara mengendalikan penyakit virus tersebut yang pertama yaitu dengan vaksinasi, yang kedua yaitu pola hidup yang sehat. Sekian pembahasan materi tentang virus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.